Agendanya, ya, Assalamualaikum, saya dengan Vivi Paris. Hari ini, hari Senin tanggal 10 2022 Januari, diawali dengan pelaporan yang saya lakukan terhadap Vicky Prasetyo. Nah, jadi tadi sudah, alhamdulillah laporan kami sudah diterima dan untuk selanjutnya tinggal nunggu pemanggilan berikutnya. Gitu. Jadi alhamdulillah semuanya lancar. Laporannya apa, Mbak? Atas dasar apa mungkin, Mbak? Atas dasar kuasa hukum saya nih yang ini bicara nih. Jadi awal mulanya itu Vicky Prasetyo mengajak klien saya untuk diiming-imingin lah buka suatu usaha klub kudeta namanya. Namun sampai dengan saat ini klien saya nggak tahu entah ada apa enggak gitu loh. Keuntungannya juga nggak ada. Dirayu lah, diiming-imingin keuntungannya sekian, jangankan keuntungan. Klubnya aja kita nggak tahu sampai sekarang, klien saya nggak tahu aja sampai sekarang. Jadi berawal dari itu kita menduga bahwa Vicky Prasetyo ini melakukan penipuan dan penggelapan, karena juga ada kuat juga dugaan kami, ada beberapa bukti, ada bukti pernyataan juga dan bukti lapornya ini. Pasal yang disangkakan pasal berapa sih? 372, 378. Ada pernyataan juga, ada bukti-bukti transfer juga kami bawa. Jadi kuat dugaan kami bahwa si Prasetyo ini melakukan penipuan dan penggelapan. Diduga ya? Dugaan penipuan dan penggelapan. Bisa dilihatin Bang kamera Bang. Yang mana? Ntar aja. Mungkin kerugiannya Mbak Vivi. Kerugian yang dialami apa? Kalau kerugiannya yang pasti merugikan. Gitu lah. Ratusan. Berapa nominal? Ya. Makanya ratusan. Nggak sampai miliaran, enggak. Masuk materi penyidikan. Oke, Mbak Vivi, ini kan sebenarnya hal lama ya, maksudnya Betul. dalam konteks Mbak Vivi sudah kenal lama VP, lalu sempat juga pernah kena tipu juga, pernah bermasalah juga. Kenapa mempercayakan berinvestasi ke dalam klub kudeta itu? Jadi gini, pertama Vicky Prasetyo itu saya laporkan di Polres Jakarta Selatan dan sudah P21. Kemudian Vicky Prasetyo itu menemui saya melalui manajemen dan adiknya sebagai manajer saat itu meminta untuk saya mencabut laporan karena mau dibayar begitu. Jadi selesai di situ kan. Jadi antara saya sama Vicky selesai. Vicky sudah menandatangani surat perdamaian begitu. Tapi memang permintaan Vicky nggak boleh diekspos ke media. Nah, saat itu sebenarnya masalah ini sudah ada. Saya pikir dengan saya mencabut laporan di Polres Jakarta Selatan sekaligus ini diselesaikan begitu. Karena kan dua perjanjian, dua kesepakatan, jadi temponya berbeda begitu. Nah, kalau yang sekarang saya laporkan untuk kedua kalinya di Polda itu jatuh tempo di bulan Februari 2020. Ya, Februari betul. Untuk tanggalnya kurang lebih tanggal 20 ya gitu. Jadi sampai saat ini sepeser pun Vicky Prasetyo tidak pernah mencicil atau membayarnya begitu. Tapi sebelum laporan ini mungkin udah ada somasi atau komunikasi dengan pihak Vicky belum sih? Kalau somasi sudah dan saya temui juga pernah di tempat kerjanya di Jalan Tendean juga sudah, tapi Vicky menghindarkan. Yang waktu itu sempat ada beritanya begitu kan, yang dia langsung naik mobil gitu. Nah, jadi saya sudah menunggu kurang lebih 1 tahun lebih ya untuk itikat baiknya Vicky, tapi semakin dicuekin malah gitu karena dianggapnya saya ini main-main begitu. Yang diharapkan apa sih, Mbak? Kalau yang diharapkan Vicky cepat menyelesaikan segala urusannya gitu ya, karena ini bukan dibilang utang, bukan juga ya gitu. Jadi segala urusannya segera diselesaikan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Vicky Prasetyo dan saya, karena itu sudah disahkan di notaris juga kesepakatannya gitu. Jadi ya saya harap ya cepat diselesaikan satu-satu lah permasalahan dia aja. Tapi kalau klub kudetanya itu sendiri sebenarnya ada kan, Mbak? Bukan fiktif klubnya itu sendiri. Apakah Mbak Vivi mengetahui? Kalau masalah itu jujur ya, saya pribadi kurang tahu karena saya juga hasilnya saya tidak tahu, tidak pernah menikmati hasilnya sama sekali. Gitu, nggak pernah. Jadi saya lebih fokus kepada surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Vicky Prasetyo untuk segera mengembalikan.
Gitu. Itu aja sih saya fokusnya, Tapi nggak mau yang lain-lain. perjanjiannya kan biasanya setiap investasi pasti ada perjanjian gitu kan, entah berapa persentase setiap bulan atau setiap tahun. Apakah ada isi perjanjian itu dengan Vicky Prasetyo? Tidak ada perjanjian apa-apa. Saya hanya menggelontorkan uang aja. Saya hanya menitipkan uang, sejumlah uang, ada bukti transfer, bacaannya gitu, beritanya saya tulis penitipan dana ke Vicky Prasetyo karena waktu itu saya transfer ke rekening adiknya Nabela Gabriela, itu karena alasannya Vicky Prasetyo tidak memiliki rekening katanya, jadi tidak memiliki bank. Di saat itu kan saya minta rekening lu pribadi lah, Vick, nggak punya, jadi rekening adik aku aja gitu. Kok Oke. Mbak Vivi percaya sih? Nah, iya. Gak ada hitam di atas putih, kan pernah ditipu juga. Namanya juga dulu itu kan semuanya bersamaan ya, jadi masih belum sadar tertipu lah, masih berharap bahwa saat itu kan aku sama Vicky kan hubungan baik ya, jadi ya kalau kata dia kayak sama siapa aja, kan ada anak kita begitu, jadi ada anak, alasannya nih ada anak gitu aja, karena demi kemajuan anak bersama begitu. Bang, dari segi hukum kan ini tidak kuat Bang, sebenarnya dengan pengiriman dana tapi tidak ada perjanjian hitam di atas putih gitu. Oh, Bang. ada pernyataan Vicky ada. Pernyataan pengembalian. Pengakuan penitipan. bahwa kalian kami menitipkan ke saudara Vicky. Bahkan dia mengaku sempat untuk mau mengembalikan, ada sampai dengan saat ini nggak ada. Kita somasi juga nggak ada itikat baik. Bahkan dia dihubungi sama Mbak Vivi, dia kabur-kaburan. Jadi mau nggak mau kita harus mengambil langkah hukum. Bukti permulaan cukup ada, bukti transfer ada, pengakuan penitipan antara Dana. Mbak Vivi dengan Vicky Prasetyo juga ada. Ada. Gitu. Berarti penitipan dana ya, bukan untuk berinvestasi bisnis. Betul. Bukan, Penitipan dana untuk membuatlah kudeta klub kudeta itu. Mbak Vivi, Ya. iming-iming apa yang dikasih oleh FVP supaya Mbak Vivi bisa kasih titipan dana tersebut kepada dia? Maksudnya dari soal klub kudeta itu. Ya iming-imingnya ya sama semua ya, namanya kayak gitu pasti kan keuntungan. Kalau keuntungannya berapa persen, saya juga agak sama, ya lupa ya, udah terlalu lama soalnya kan, yang pasti keuntungan aja deh. Keuntungannya sampai saat ini pun saya pribadi nggak pernah merasakan gitu, nggak pernah tahu uangnya kemana gitu aja. Oke. Mbak, total kerugiannya nggak dijelasin Mbak? Penipuan yang pertama dan kedua itu nilainya berapa, kurang lebih? Ya kalau pertama dan kedua, kalau pertama udah selesai, Selesai. ya kan, udah selesai, udah dikembalikan gitu, jangan dibahas lagi. Nanti yang di sana marah ya kan. Sekarang fokus yang pelaporan di sini. Kalau soal angka kan lagi proses pelaporan, jadi saya nggak mau mendahului proses hukum yang berjalan begitu. Kudeta yang dimaksud ini kudeta yang di Bali? Enggak, bukan kudeta klub Yang di karaoke, Bekasi. yang Vicky pribadi yang mau buka gitu. Jadi tidak ada dengan owner lain, nggak ada kaitannya. Hanya berdua saya dengan Vicky. Saat itu Vicky meminta saya untuk kerjasama lah gitu intinya. Ada kisaran 300 juta angkanya? Nantilah itu ya. Nantilah proses berjalan nanti ketahuan. Nanti ketahuan. Gitu. Soalnya kan baru terlalu prematur ya kalau saya sebut angka, sensitif nanti gitu. Tapi kalau secara hukum yang jelas unsurnya, kalau tadi sih kita yakin ya ini sangat kuat untuk Vicky harus bertanggung jawab gitu.